Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Retno Harlani Andiati, guru kimia dari SMA Negeri Mbareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat ya? Masih. Oke. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin ya, untuk membahas pertemuan yang kita Bu Retno ajarkan pada pertemuan yang kemarin. Sebelumnya dipimpin doa dulu ya anak-anak ya, sebelum memulai kegiatan hari ini. Mohon ketua kelasnya untuk memulai KBM hari ini. Oke, untuk hari ini sebelumnya Bu Retno mau presensi dulu ya anak-anak ya. Bentar, saya tak lihat dulu absennya. Oke, Ananda Handi. Oke, Ananda Putri. Anggi. Audia. Ayu Siti. Benaya. Dwi Ana. Erdita. Farel. Febriana. Hani Kusuma. Jesse. Jevin. Koirinisa. Marcelia. Nabila. Naufal Febrian. Baik. Novelita. Satrio Dwi Setiawan. Oke. Sherly Ayu Ningtyas. Sonia. Tasya Nur Aulia. Baik. Willis. Yoni. Yosia. Oke. Semuanya hadir ya untuk hari ini ya, Nana. Untuk pertemuan hari ini kita bahas ya. Masih ingat ya kemarin kita melakukan apa? Praktikum mengenai larutan asam basa. Kalian sudah punya hasil ya? Hasil dari pengamatan kalian ya? Nah, hari ini kita diskusikan. Yang pertama kita infokan ke teman-teman perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan, membacakan hasil hasil praktikumnya yang kemarin. Oke, dimulai dari kelompoknya siapa yang kira-kira ingin maju duluan, ya? Silakan angkat tangan. Oke, kelompoknya Ananda Olivia. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan. Boleh untuk kelompok yang lain untuk menanggapi ya. Gitu. Hari ini Bu Retno ingin 3 kelompok dulu untuk mempresentasikan hasilnya. Setelah itu kita diskusikan bersama mengerjakan analisis LKPD yang sudah Bu Retno bagikan. Di bawah ya semua LKPD-nya ya. Oke, silahkan Olive untuk ke depan mempresentasikan hasil praktikumnya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang praktikum yang dilakukan kemarin larutan asam dan basa. Di sini kita akan melakukan praktikum larutan asam dan basa menggunakan bunga sepatu dan kunyit. Yang hasilnya dengan ekstrak kunyit larutan air cuka
warna sebelumnya putih jernih menjadi kuning. Air sabun warna sebelumnya putih keruh menjadi oranye. Air kapur yang warna sebelumnya putih keruh menjadi orange juga. Larutan jeruk nipis yang warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Dan larutan yogurt warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan teh botol sotro yang sebelumnya coklat jernih menjadi kuning. Larutan Sprite yang sebelumnya putih jernih menjadi kuning. Isoplus yang warna sebelumnya putih jernih menjadi kuning. Dan kopi yang warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan santan kara yang sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Dan larutan Fanta yang sebelumnya orange jernih menjadi kuning. Dan yang kedua, praktikum menggunakan ekstrak bunga sepatu. Larutan air cuka warna sebelumnya putih jernih menjadi merah. Larutan air sabun sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan air kapur sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan jeruk nipis sebelumnya putih keruh menjadi merah. Larutan yogurt sebelumnya putih keruh menjadi merah. Teh botol sosro sebelumnya coklat jernih menjadi merah. Larutan Sprite yang sebelumnya putih jernih menjadi merah. Isoplus yang sebelumnya putih jernih menjadi merah. White coffee yang sebelumnya putih jernih menjadi merah. Santan kara yang sebelumnya putih jernih menjadi merah. Dan Fanta orange yang sebelumnya orange jernih menjadi merah. Berarti dari hasil percobaan kamu kemarin, bagaimana indikator alaminya itu? Indikatornya berubah menjadi warna kuning dan ada yang berubah menjadi merah. Nah, kalau pakai warna kuning berarti indikasinya kelarutan asam atau basa. Kalau pakai kunyit? Kelarutan Asam. Baik ya. Oke, kasih aplaus untuk kelompoknya Olive mempresentasikan. Oke, silakan duduk. Untuk kelompok selanjutnya mungkin ada yang berbeda hasilnya. Mohon untuk dipresentasikan. Kelompok selanjutnya siapa? Angkat tangan. Siapa kemarin? Yang sudah praktikum? Oke, Novel ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang membacakan hasil presentasi kelompok saya tentang proses bekerja untuk menghasilkan larutan asam dan basa dengan indikator alami, yaitu berupa kunyit dan ekstrak bunga sepatu. Dengan ekstrak kunyit, larutan air cuka warna sebelumnya putih jernih menjadi kuning. Larutan air sabun yang awalnya putih keruh menjadi oranye. Larutan kapur yang warna sebelumnya putih keruh menjadi oranye. Larutan jeruk nipis putih keruh menjadi kuning. Larutan yogurt yang awalnya putih keruh menjadi kuning. pH-nya mana ini? Yang pakai pH, hasil pH. Warna sebelumnya coklat jernih menjadi warna kuning. Larutan isoplus warna sebelumnya putih jernih menjadi kuning. Larutan white coffee warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan santan kara warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan Fanta jernih menjadi kuning. Larutan Sprite warna sebelumnya putih jernih menjadi kuning. Larutan Fanta yang sebelumnya orange jernih menjadi kuning. Larutan yogurt warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan teh sosro warna sebelumnya coklat jernih menjadi orange. Larutan santan kara warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan isoplus warna sebelumnya putih jernih menjadi orange. Larutan white coffee warna sebelumnya coklat keruh menjadi orange kecoklatan. Larutan jeruk nipis warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning.
Larutan kapur warna sebelumnya putih keruh menjadi merah bata. Larutan sabun warna sebelumnya putih keruh menjadi merah bata. Dan yang kedua menggunakan ekstrak bunga sepatu. Larutan air cuka warna sebelumnya putih jernih menjadi merah. Larutan air sabun warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan air kapur warna sebelumnya putih keruh menjadi kuning. Larutan jeruk nipis warna sebelumnya putih keruh menjadi merah. Larutan yogurt warna sebelumnya putih keruh menjadi merah. Larutan teh botol sosro warna sebelumnya coklat jernih menjadi merah. Larutan Sprite warna sebelumnya putih jernih menjadi merah. Larutan Isoplus warna sebelumnya putih jernih menjadi merah. Larutan White Coffee warna sebelumnya putih keruh menjadi merah. Larutan santan kara warna sebelumnya putih keruh menjadi merah. Larutan Fanta warna sebelumnya orange jernih menjadi merah. Oke. Berarti kesimpulan sementara yang termasuk larutan basa dan asam, yang basa saja apa kira-kira, Jevin? Yang basa, air sabun dan kopi. Air sabun ya, itu dugaan sementara, dan white coffee katanya Jevin ya. Hari ini kita menyempurnakan hasil praktikum kalian. Nanti kemarin kan kita pulang ya, belum diskusi kelas ya. Jadi hari ini saya berikan kesempatan untuk kalian mendiskusikan dan menganalisis. Silakan duduk. Terima kasih Jevin. Menganalisis LKPD yang sudah Bu Retno berikan kemarin. Kemarin kan sampean semua sampai mengisi itu ya, hasil pengamatan G. Jadi hari ini adalah kita menulis dan menganalisis hasil diskusi yang ada di LKPD. Nah, di sini Bu Retno mau menampilkan untuk LKPD-nya ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan anak-anak. Nah, mulai dari kalian merumuskan masalah ya. Setelah itu, nah di sini kalian merumuskan masalah dan menulis beberapa bahan ya yang kalian lakukan, terus melakukan analisis, selanjutnya itu menarik kesimpulan yang dihubungkan dengan permasalahan kita kemarin, video yang kemarin ya. Boleh sekarang membentuk kelompok seperti kelompok pada waktu praktikum kemarin ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang nanti memudahkan kamu ketika presentasi ke depan ya. Ya apa ini? Dora ini menjerit ikut Tuhan. Ya. Iya, kamu buat peta konsep gini larutan yang diuji apa, dulu, ya. Terus dihubungkan sama rumusan masalahmu apa, ya kan? Hasil praktikumnya kan nggak usah ditulis, tulis aja kesimpulannya. Larutan asam itu iki dengan indikator universal, ngono ya. Kayak gini kan kepanjangan. Terus setelah itu kamu hubungkan sama rumusan masalah. Rumusan masalah ini, dari rumusan masalah ini ditarik analisisnya ini. Ya, dari mana yang termasuk ke dalam variabel bebas, sebutin variabel bebasnya apa, variabel itu apa, terus bagaimana cara mengidentifikasi asam basa dengan memanfaatkan bahan alam. Jadi pertanyaan pertama di sini kamu jelasin, pertanyaan kedua, terus hasilnya kesimpulan apa, larutan apa aja yang tidak boleh dikonsumsi untuk itu, apa namanya, penderita asam lambung ya, gitu. Bisa dipahami? Oke, silakan ditulis di situ.
apa praktikumnya nggak usah ditulis, apa hasil praktikumnya nggak usah ditulis, kamu langsung kesimpulan aja larutan basa apa ae. Larutan basa indikasi warnanya adalah iki pakai kunyit, larutan iki termasuk ini gitu ya. Mengetahui pH gitu ya. Terus baru setelah disimpulkan kesimpulannya ini di rumusan masalah, dibahas rumusan masalah, jawab ini gitu. Iya. Oke. Tarik kesimpulan. Tapi nanti kamu jawab ini juga, masukkan di sini. Oke, ya. Oke, ya. Betul. Siap. Ada pertanyaan dari kelompok yang sebelah sini? Sudah jelas ya? Sama diperhatikan waktunya jam 11.20 ya. Variabel kontrol ukuran larutan sebanyak 10 tetes dan variabel terikat perubahan warna asam dan basa. Ini kita identifikasi larutan basa dan asam. Untuk larutan basa pH Slow aja ya Olive, nggak usah cepet-cepet biar temennya bisa mendengar dengan enak ya. Identifikasi larutan untuk yang basa. Larutan basa memiliki pH lebih dari 7, bersifat pahit dan memiliki ion OH-. Contoh larutan yang bersifat basa ialah sabun dan kapur. Mengidentifikasi larutan basa dapat menggunakan indikator alami yaitu kunyit dan bunga sepatu. Larutan basa dapat ditandai perubahan warna pada indikator kunyit berubah menjadi warna merah dan pada indikator bunga sepatu menjadi kuning. Untuk larutan asam, memiliki pH di bawah 7 dan bersifat kecut, memiliki ion H+. Contoh larutan asam yaitu cuka, jeruk nipis, dan minuman-minuman yang bersoda. Mengidentifikasi larutan asam dapat menggunakan indikator alami yaitu kunyit dan bunga sepatu. Larutan asam ditandai perubahan warna pada indikator kunyit berubah warna menjadi merah, kuning, dan indikator bunga sepatu yang berubah warna menjadi merah. Dari identifikasi larutan kita mengetahui pH larutan. Untuk mengetahui pH larutan kita menggunakan pH larutan universal. Kita mengetahui air cuka memiliki pH 1, air sabun memiliki pH 12, air kapur memiliki pH 12, jeruk nipis pH-nya 3, yogurt pH-nya 4, teh botol pH-nya 10, Sprite pH-nya 3, Isoplus pH-nya 5, white coffee pH-nya 10, santan garam memiliki pH 6, Fanta memiliki pH 3. Dari sini kita menarik kesimpulan dari percobaan larutan yang termasuk basa adalah sabun dan kapur. Dan larutan yang termasuk asam ialah cuka, jeruk nipis, yogurt, teh botol, Sprite, Isoplus, white coffee, santan garam, dan juga Fanta. Oke, baik. Dari hasil percobaannya Olive sudah diketahui ya bahwa ada larutan asam diantaranya itu tadi, dan basa adalah diantaranya sabun dan air kapur. Kalau disimpulkan dengan permasalahan yang kemarin bagaimana?
membahas tentang apa kemarin itu videonya? Tentang asam lambung naik. Berarti bagaimana menarik kesimpulannya yang dihubungkan dengan permasalahan kemarin? Niku asam lambung dapat naik dikarenakan kebanyakan minum yang bersifat asam. Gitu ya. Jadi intinya adalah untuk memicu naiknya asam lambung adalah bisa mengkonsumsi minuman yang bersifat asam. Begitu ya. Oke, dari kelompoknya Olive mungkin ada pertanyaan. 2 orang bertanya, silahkan angkat tangan. Oke, Yosia, silahkan. Alat apa yang digunakan untuk mengetahui asam dan basa? Alat apa yang digunakan untuk mengetahui asam basa? Silahkan dijawab. Alat yang digunakan untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam dan basa ialah pH meter. pH meter adalah alat yang mampu mengikuti tingkat kesamaan dan kebasahan suatu larutan. Gitu ya. Jadi bisa diuji pakai pH meter. Ada pertanyaan lagi? 1 orang lagi untuk menanggapi presentasi dari kelompoknya Olive. Oke, Jevin, silahkan Jevin. Apakah minum kopi dapat menyebabkan asam lambung? Meminum kopi dalam keadaan perut kosong dapat meningkatkan kadar asam di dalam perut dan naik ke kerongkongan serta merasakan sensasi panas terbakar di dada karena asam lambung naik. Hal ini yang menyebabkan penderita asam lambung tidak diperbolehkan meminum kopi. Tuh. Jadi kopi itu tidak merubah pH asam lambung tapi dapat memicu naiknya asam lambung. Gitu. Makanya kalau kita minum kopi gitu, kalau kita lagi perut kosong, kita bisa merasakan sensasi yang panas pada perut kita. Begitu ya. Dari kelompoknya Olive saya mengucapkan terima kasih. Beri aplaus ya anak-anak ya. Oke, silakan duduk ke tempatnya. Bisa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya Olive sangat nervous ya dan semangat sekali. Oke, untuk kelompok berikutnya silahkan maju ke depan. Kelompoknya Olive. Adakah pertanyaan anak-anak untuk kelompoknya Hendy? Silahkan angkat tangan. Ya. Apa yang terjadi jika asam dan basa bertemu? Silahkan dijawab Hendy. Reaksi asam dan basa sama kuatnya akan menghasilkan larutan netral, baik yang reaksi antara asam dan basa yang keduanya kuat maupun keduanya lemah. Reaksi asam dan basa dan kekuatan yang berlainan akan menghasilkan larutan asam lemah atau basa lemah. Itu ya, jadi saya kasih itu ya penjelasan bahwa kalau ada larutan asam dan basa bercampur maka dia menghasilkan larutan garam yang memiliki pH netral. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Mengapa Fanta bisa dikategorikan sebagai larutan asam? Karena Fanta memiliki pH 3,0 atau lebih rendah. Ya, jadi dari hasil percobaannya Hendy tadi kemarin berarti pH-nya 3 ya Hendy ya. Oke, bagus sekali untuk hasil presentasinya Hendy. Beri aplaus anak-anak. Oke, silakan duduk kembali. Presentasinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 3. Hari ini apa kesimpulan kira-kira dari permasalahan dan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Monggo. Oke, Olive. Dari hasil percobaan, kalau baiknya kita menghindari minuman yang bersifat asam seperti cuka, jeruk, yogurt, teh botol soda, sprite, isopus, kopi, segar, dan Fanta agar tidak memicu kenaikan asam lambung.
Gitu ya. Jadi dari beberapa larutan kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi seperti Isoplos, Fanta, santan kara, apa tadi? Teh botol kolesterol dan lain sebagainya itu karena bisa memicu naiknya asam lambung. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi untuk hari ini berikutnya adalah Bu Retno masih mau memberikan reward untuk kalian yang saya rasa aktif sekali dalam menjawab. Saya rasa semuanya aktif, tapi ada yang lebih aktif lagi ya. Saya panggil yang maju ke depan yaitu Olive untuk menerima reward dari Bu Retno. Ya. Terima kasih. Untuk hari ini, anak-anak, sebelum saya tutup, kalian melakukan post test ya. Kemarin kan sudah pretest ya. Hari ini melakukan post test. Saya bagikan soal, nanti sampean kerjakan ya. Terus dikumpulkan lagi ke Bu Retno. Saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu, ABM hari ini selesai ya. Ditutup dong. Sudah semua? Silakan dikerjakan ya. Nanti waktunya 10 menit. Saya tunggu dari sekarang. Oke. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Untuk materi berikutnya yaitu kita membahas tentang perhitungan pH ya. Kegiatan berikutnya yaitu mengisi refleksi yang Bu Retno share di Google Form ya. Tolong itu diisi. Nanti tujuannya yaitu untuk mengetahui kesan dan kesan kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini dan untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yaitu kekurangan dan kelebihannya. Begitu ya, tolong diisi ya anak-anak. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mohon untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih anak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jam sekarang sudah bel pulang, silahkan untuk meninggalkan ruangannya. Oke, matur nuwun. Untuk yang kedua, pembelajaran yang kedua, saya observasi kepada siswa, nggih. Untuk anak-anaknya sudah aktif Bu, untuk diskusinya juga sudah berjalan lancar, ada jawab, anak-anak terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Di sini saya cuma satu komentarnya Bu, itu tadi waktu presentasi itu kertas manila itu bisa ditempel gitu Bu, biar nggak ribet anak-anak megangnya. Oke. Hanya itu aja Bu yang saya komentari. Matur nuwun. Ya Bu, terima kasih. Soalnya tadi itu terkupu-kupu Bu, jadinya itu tidak terbayangkan kalau harus itu ditempel pakai lakban. Ya, terima kasih Bu sarannya Bu. Nggih, sami-sami Bu. Ya, terima kasih Bu Retno kesempatannya. Tadi presentasinya sudah bagus, anak-anak juga sudah mengikuti dengan antusias, dengan tertib, sudah sesuai sintak-sintak pembelajarannya sampai hingga akhir. Mungkin sarannya sedikit saja, mungkin terlalu serius jenengan. Sesekali agak senyum dikit gitu aja mungkin Bu. Insya Allah semuanya udah hampir sempurna. Udah gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.